Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Cunurul Faizah, 2. Ulfa Safira Andriani, 3. Yulita, 4. Muhammad Aldi, 5. Muhammad Arifal Akbar, dan yang keenam Muhammad Alza Ardiansyah. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alza Ardiansyah. Jadi sebelum teman-teman saya mulai menjelaskan, saya ingin memberitahukan secara garis besar mengenai aplikasi My Evaluation. Jadi, pada aplikasi My Evaluation ini, para pengajar dapat membuat semacam mini quiz yang berupa tes-tes yang ditujukan untuk pelajar agar pelajar tersebut dapat mendalami lagi mengenai materi yang telah diberitahukan. Dan jika para pelajar tersebut mengalami kewalahan ataupun ada beberapa poin yang tidak diketahui, para pelajar tersebut dapat mendalami lagi melalui link-link pembelajaran yang diberikan oleh aplikasi My Evaluation. Dan juga bagi para pengajar dapat mengetahui di titik mana kelemahan dari para pelajar-pelajar dari pengajar tersebut. Selanjutnya saya akan mempresentasikan daftar masalah, di mana daftar masalah ini kami melihat dari dua sisi, yaitu masalah pelajar dan masalah pengajar. Yang pertama, daftar masalah pelajar. Pertama, pelajar tidak memahami materi yang dijelaskan. Ini merupakan masalah tinggi. Yang kedua, pelajar tidak mengetahui tingkat kepahaman mereka. Ini merupakan masalah tinggi. Yang ketiga, pelajar tidak mengetahui kemampuan mereka dalam pembelajaran. Ini merupakan masalah sedang. Yang keempat, tidak adanya keberanian dalam bertanya dari pelajar sehingga pelajaran sulit dipahami, merupakan masalah sedang. Dan selanjutnya daftar masalah pengajar. Yang pertama, pengajar tidak mengetahui tingkat kepahaman pelajar, merupakan masalah tinggi. Yang keempat, pengajar sulit menangani seluruh pelajar dalam memahami materi, merupakan masalah tinggi. Yang ketiga, pengajar tidak mengetahui kemampuan pelajar dalam pembelajaran, merupakan masalah sedang. Yang keempat, pengajar tidak mengetahui materi mana yang harus diperdalam, yang sesuai dengan kemampuan para pelajar, merupakan masalah sedang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya vision. Vision di sini kami peroleh melalui brainstorming yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Kemudian kami mengurutkan 5 visi teratas. Visi yang pertama, kami usulkan pelajar dan pengajar menggunakan sebuah aplikasi di mana pengajar dapat mengetahui tingkat kepahaman pelajar dan pelajar mendapatkan umpan balik pengajar dengan rekomendasian link. Kemudian yang kedua, pelajar dapat bertanya langsung melalui WA akan kepahaman belajar. Di sini ada sebagian guru maupun dosen yang menyarankan kepada pelajarnya untuk membuat sebuah grup WA, dan di situ grup WA disarankan untuk aktif dengan diskusi-diskusi. Kemudian yang ketiga, pengajar dapat berkomunikasi dengan wali pelajar melalui aplikasi. Di sini jika ada wali pelajar yang ingin mengetahui tingkat kepahaman anaknya melalui pengajar dan dilakukan melalui aplikasi. Yang keempat, pelajar dapat meng-email secara pribadi kepada pengajar. Jika selama pembelajaran daring yang dilakukan ada materi yang kurang dipahami, kemudian guru ataupun dosen menyarankan untuk meng-email secara pribadi. Yang terakhir, pelajar dapat menguji kemampuannya dengan menjawab soal-soal dari pengajar. Dari kelima visi tersebut, kami memilih visi yang pertama, yaitu pelajar dan pengajar menggunakan sebuah aplikasi di mana pengajar dapat mengetahui tingkat kepahaman pelajar yang ditampilkan dalam bentuk result, dan pelajar mendapatkan umpan balik pengajar dengan rekomendasian link. Rekomendasi link di sini dapat berupa link YouTube, link artikel, maupun link website. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifal Akbar dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang persona. Jadi kelompok kami telah membuat 2 persona, yaitu persona pengajar dan persona pelajar. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan persona pengajar.
Jadi pengajar di sini bernama Arif Santoso. Arif Santoso ini merupakan seorang guru yang gigih dan tegas dalam mengajar serta tulus dan ikhlas dalam mencerdaskan generasi bangsa. Sehingga ia memiliki tujuan yaitu ingin mencerdaskan generasi bangsa dan ingin para pelajar berbudi pekerti yang baik dan luhur serta berguna bagi masyarakat. Kemudian di masa pandemi ini dalam mengajar juga Arif Santoso memiliki beberapa frustration, yaitu yang pertama sangat sulit belajar di masa pandemi karena kurang efektif, dan yang kedua banyak pelajar yang kurang mengerti pelajaran, dan yang ketiga banyak pelajar yang tertinggal daripada pelajarannya akibat gangguan internet dan sinyal di daerahnya. Kemudian terdapat motivasi juga yang dimiliki oleh Arif Santoso, yaitu ia ingin mencerdaskan generasi bangsa dan ingin para pelajar berbudi pekerti yang baik serta memiliki sosial yang baik. Adapun kepribadian daripada Arif Santoso ini merupakan seorang yang bijaksana, baik dan memiliki rasa kasih sayang dan seorang yang penyabar. Baiklah, saya akan menjelaskan persona pelajar. Jadi di sini pelajar bernama Rahmat Saputra, berumur 17 tahun dan tinggal di Jelingke Residence 2, Banda Aceh. Adapun bio daripada Rahmat Saputra merupakan seorang pelajar yang memiliki cita-cita yang tinggi serta ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Tentunya ia ingin menjadi sukses. Kemudian dalam belajar secara daring di masa pandemi ini, Rahmat Saputra memiliki beberapa frustration, yaitu yang pertama ia susah memahami pelajaran, yang kedua ia sering tertinggal pelajaran, dan yang ketiga ia tidak tahu apa yang ia pelajari karena kuota internetnya habis ataupun sinyal di daerahnya itu tidak baik. Kemudian ia memiliki beberapa tujuan dalam hidupnya. Yang pertama, ia ingin menjadi sukses, berguna bagi masyarakat dan membahagiakan kedua orang tuanya. Oke, kemudian Rahmat Saputra juga memiliki motivasi, yaitu ia ingin belajar yang baik serta memiliki jiwa sosial yang baik. Adapun kepribadian daripada Rahmat Saputra ini merupakan seorang yang penyayang, penyabar, dan selalu mengutamakan perasaan daripada pikiran. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar aktivitas dari pelajar. Yang pertama, pelajar membuka aplikasi, lalu membuat akun, lalu login ke aplikasi. Selanjutnya pelajar dapat langsung mengerjakan soal-soal kuis yang telah disediakan oleh pengajar sebelumnya. Setelah dikerjakan, pelajar akan submit jawaban tersebut lalu melihat hasil kuis dalam bentuk persentase pemahaman, di mana dengan presentasi tersebut pelajar akan diberikan link pembahasan agar pelajar dapat memperdalam materi tersebut. Selanjutnya ada daftar aktivitas pengajar. Yang pertama, membuka aplikasi, lalu membuat akun, lalu login ke aplikasi dan membuat kuis dengan fitur make a quiz yang ada pada aplikasi tersebut, lalu mengisi judul, chapter, dan soal-soal kuis yang akan diberikan kepada pelajar. Lalu menambah subbab atau chapter lagi jika ada. Lalu simpan kuis dan berikan kode akses kepada pelajar agar dapat diakses. Lalu membagikan link. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang storyboard dari pengajar. Pada picture yang pertama menggambarkan pengajar saat membuka aplikasi. Lalu pada picture selanjutnya menampilkan halaman awal atau halaman login pada aplikasi tersebut. Jika belum memiliki akun, maka pengajar akan klik fitur sign up, lalu muncul halaman membuat akun yang diminta data seperti nama, nomor handphone, email, dan password. Lalu dapat langsung membuat akun. Setelah itu langsung login. Setelah login, pada storyboard selanjutnya dijelaskan atau ditampilkan halaman awal dari aplikasi tersebut. Di situ ada make a quiz, ada enter the code, history, dan logout. Setelah login, pengajar akan membuat kuis dengan fitur make a quiz. Lalu ditampilkan fitur halaman make a quiznya. Di sana ada title, chapter, dan question. Pengajar akan mengisi judul, chapter, dan membuat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya, lalu menentukan correct answer atau jawaban yang benarnya. Lalu membuat kode akses dan di-share kepada pelajar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai storyboard pelajar. Yang pertama, yaitu membuka aplikasi, kemudian terdapat pilihan untuk sign up ataupun membuat akun. Di sana terdapat untuk pengisian nama, nomor telepon, email, password, dan mengulang kembali password untuk mengkonfirmasi password yang telah dibuat. Lalu kemudian bisa login, dan kemudian terdapat menu. Di menu terdapat membuat kuis, ataupun masukkan kode, kemudian terdapat menu history dan logout. Lalu kemudian untuk bergabung ke dalam mini kuis dapat memasukkan kode yang telah diberikan oleh pengajar, dan kemudian mini kuisnya akan terbuka. Setelah menjawab mini kuis tersebut, maka akan ditampilkan hasilnya, dan kemudian terdapat rekomendasi link untuk belajar yang akan direkomendasikan untuk pelajar. Dan pelajar tersebut dapat memperdalam lagi pembelajaran melalui link tersebut. Saya akan menjelaskan prototipe yang dikerjakan pada Figma. Pada permulaan aplikasi, user akan mendapati sign in dan sign up. Jika user belum mempunyai akun, maka user dapat sign up terlebih dahulu. Dan jika user telah mempunyai akun, user dapat sign in dan mendapati 4 pilihan utama. Jika user memilih My Quiz, user harus mengisi title, question, dan chapter. Dan ini juga dapat ditambah sesuai dengan keinginan user dan juga dapat dihapus kembali. Kemudian user akan mengisi rekomendasi link seperti chapter dan rekomendasi link, dan juga ini bisa ditambah sesuai dengan keinginan user. Setelah selesai, user akan mendapati kode yang dapat dibagikan ataupun di-copy. Jika ada suatu kesalahan, user dapat mengeditnya kembali. Kemudian jika user memilih enter the code, user akan mengisi atau dapat mengisi kode yang telah dibagikan sebelumnya dan dapat menjawab soal yang telah diberikan oleh guru ataupun user sebelumnya. Dan akan mendapatkan result dan juga akan mendapatkan rekomendasi link yang dapat dipelajari lebih lanjut. Kemudian pada aplikasi ini juga ada history, yaitu terdiri dari My Quiz dan My Quiz Test. Jika di My Quiz, user akan mendapatkan kode sesuai dengan title ataupun judul yang telah ia buat sebelumnya. Dan jika user memilih My Quiz Test, user akan mendapati take the test atau result. Jika memilih take the test, maka user dapat menjawab soal kembali. Dan jika user memilih result, user dapat melihat hasil terakhir kali yang telah ia kerjakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah logout, maka user akan kembali ke halaman sign in dan sign up. Kemudian ini adalah dokumentasi dari hasil kerja yang telah kami lakukan. Ini merupakan pengerjaan prototipe di Figma. Kemudian, ini merupakan pengerjaan paper prototype. Kemudian, ini adalah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.